Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya, anak-anak yang Bapak cintai. Bertemu lagi dengan Bapak dalam hari ini untuk pelajaran geografi, terutama hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar geografi. Ada 10 konsep dasar geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia. Oke. Langsung saja kita mulai materinya ya. Konsep esensial geografi. Jadi kita akan bahas mengenai 10 konsep esensial geografi. Nah, yang pertama, jadi konsep esensial geografi ini adalah unsur terpenting. Jadi dalam memahami fenomena atau penyebaran geografi permukaan bumi secara sempurna. Dan konsep ini pertama kali dibahas di seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI tahun 88 di Semarang. Dan IGI menentukan konsep dasar geografi itu terdiri dari 10 konsep ya. Jadi ada 10 konsep geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia waktu di seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia. Oke. Yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi kemudian dibagi jadi dua bagian. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Nah, lokasi relatif ini ditentukan dengan kita melihat sekeliling kita. Misalnya, saya di sini duduk, sekeliling saya, samping saya ada kursi, dan depan saya ada laptop. Itu dinamakan dengan lokasi relatif. Jadi lokasi relatif di mana lokasi ini ditentukan mengenai daerah sekeliling kita atau daerah sekitar kita. Misalnya Pulau Jawa. Pulau Jawa di sebelah utaranya itu ada Pulau Kalimantan. Di sebelah baratnya ada pulau, misalnya di sebelahnya lagi Pulau Barat ada Pulau Sumatera. Sebelah utara ada Pulau Kalimantan. Di sebelah timurnya ada Pulau Bali. Misalnya itu lokasi relatif dari Pulau Jawa. Kemudian ada lokasi absolut. Nah, lokasi absolut ini, jadi dia ditentukan oleh garis lintang ya, garis lintang dan juga garis bujur pada suatu wilayah, pada suatu peta. Misalnya Kota Bogor terletak di koordinat 106 derajat 48 detik 48 detik bujur timur dan 6 derajat 26 detik lintang selatan. Oke. Jadi bisa dibedakan ya antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu ditentukan oleh bujur timur dan bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan. Oke, jadi ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Itu lokasi absolut. Kalau lokasi relatif itu ditentukan oleh keadaan sekeliling kita. Sebelah utara ada apa, sebelah barat ada apa, sebelah timur ada apa, dan di sebelah selatan kita ada apa. Ya, contoh lokasi Kota Bogor letak di antara Lebak, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan Serang. Lanjut kedua, ada konsep jarak. Ada konsep jarak. Jadi jarak itu adalah takaran panjang atau satu fenomena ke fenomena lain di permukaan bumi. Nah, ada jarak absolut, ada jarak relatif. Sama kayak tadi, lokasi ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Kalau jarak relatif biasanya ia ditentukan oleh waktu tempuh atau lama perjalanan. Misalnya dari Kuala Lumpur ke Beijing. Kalau naik pesawat mungkin bisa 4 jam ya. Tapi kalau naik kapal itu lebih lama. Bisa berhari-hari. Nah, misalnya dari Bekasi ke Jakarta. Kalau kita naik mobil, kalau jalan raya, kalau misalnya nggak macet, mungkin bisa 1 jam. Tapi kalau macet itu bisa 2 jam.
Jadi itu jarak relatif ya. Ditentukan oleh lama perjalanan dan waktu tempuh. Kalau jarak absolut ditentukan oleh panjangnya. Jadi ada satuannya jarak absolut, kilometer, meter, mil. Ditentukan oleh panjang satuan ya. Itu jarak absolut. Soal jarak Kuala Lumpur ke Beijing. Itu ada berapa? Ada sekitar 5.098 mil misalnya. Atau jarak dari Bekasi ke Jakarta 33 km misalnya. Itu jarak absolut ditentukan oleh panjang satuan kilometer, mil. Kalau jarak relatif dia ditentukan oleh lama dan waktu perjalanan. Lanjut lagi, konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan dibagi dua. Ada high accessibility dan low accessibility. Jadi aksesibilitas tinggi dan aksesibilitas rendah. Jadi keterjangkauan itu adalah ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat, meliputi sarana apa yang digunakan atau alat komunikasi apa yang digunakan. Nah, biasanya di kawasan perkotaan itu aksesibilitas tinggi, daya jangkaunya tinggi. Kalau di pedesaan dia daya jangkaunya rendah. Nah, karena di pedesaan yang mayoritas penduduknya hanya bekerja di desanya sendiri kayak petani, beternak. Sementara di kota itu dia aksesibilitas tinggi. Karena apa? Banyak misalnya orang Bekasi dia bekerja di Jakarta atau sebaiknya dari Jakarta ke Bekasi. Dan sarana yang digunakannya juga sudah menunjang kalau di kota. Ada komuter lain, kereta, ada bis, ada Gojek. Dan kalau di pedesaan itu belum tentu dia ada Gojek. Sinyal pun kadang-kadang kita susah kan untuk alat komunikasi di desa. Jarang sinyal. Itu dia konsep keterjangkauan. Jadi kemudahan untuk menjangkau suatu tempat, meliputi sarana apa yang digunakan atau alat komunikasi apa yang digunakan dan sebagainya. Itu konsep keterjangkauan. Lanjut ke konsep pola. Jadi pola itu adalah persebaran berulang suatu fenomena pada kawasan di permukaan bumi. Ada pola pemukiman penduduk, ada pola aliran sungai. Pola pemukiman penduduk ada pola yang memusat dan ada pola yang memanjang mengikuti aliran sungai. Banyak jenis polanya. Sama juga dengan pola aliran sungai. Ada pola dendritik, rectangular, pinet, trellis, centripetal, dan pola radial. Tergantung daerahnya masing-masing. Pola pemukiman penduduk di kota tentu berbeda dengan di desa. Yang desa daerah pegunungan. Kalau penduduk yang dari desa daerah pegunungan, dia cenderung memusat. Tapi biasanya kalau pola pemukiman penduduk di kota, dia mengikuti jalan raya, ada yang pola yang mengikuti sepanjang aliran sungai, misalnya di pemukiman yang ada di daerah Jakarta ya. Oke, lanjut lagi. Morfologi. Morfologi ini adalah bentuk permukaan bumi, hasil dari tenaga endogen dan eksogen. Endogen itu tenaga dari dalam bumi, eksogen tenaga dari luar bumi yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Nah, misal di Indonesia bagian selatan dia banyak deretan gunung api. Karena itu terjadi karena tumbukan antar lempeng. Nah, tumbukan antar lempeng Indo, Australia, dan Eurasia yang mengakibatkan gunung-gunung itu terbentuk ya. Bagian selatan misalnya banyak gunung-gunung, dan Indonesia bagian utara dia itu biasanya banyak dataran rendah dan tanah aluvial di bagian utara. Dan di daerah bagian utara pantainya juga cenderung tenang dibanding di bagian selatan. Karena bagian selatan itu dia langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian utara dia tenang karena banyak pulau-pulau yang ada di bagian utara. Sehingga ombak itu lajunya terhalang pulau dan akhirnya pelan lajunya di daerah utara. Morfologi pantai juga beda. Daerah selatan, ketika kita ke pesisir pantai, masuk ke dalamnya lagi itu biasanya udah palung. Tapi kalau daerah utara enggak, dia morfologi pantainya cenderung rendah dibandingkan daerah selatan lebih dalam ya. Itu morfologi misalnya. Sini ada volcano, ada glasier, ada river, ada ocean, banyak di sini.
dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Floodplain, butte. Oke, sekarang ke konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan. Nah, jadi aglomerasi itu pengelompokan fenomena di suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang lebih memberi dampak positif. Contohnya aglomerasi industri, ada aglomerasi pemukiman. Aglomerasi industri biasanya ini terjadi di daerah perkotaan, dan biasanya industri dikelompokkan menjadi satu kawasan. Kayak industri MM 2100, terus ada industri Jababeka, ada industri Lipo Cikarang. Biasanya di sana daerah-daerah PT, perusahaan-perusahaan besar ada di sana, ada industri-industri besar. Jadi beberapa PT dijadikan satu dalam satu kawasan. Itu aglomerasi industri. Dan ada aglomerasi pemukiman. Misalnya daerah kota itu kan banyak perumahan kan. Biasanya di situ ada pemusatan tuh. Perumahan ini, salah. Sampingnya ada perumahan ini, sampingnya ada perumahan apalagi. Nah, itu namanya aglomerasi pemukiman. Nah, dibentuk pengelompokan fenomena suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang lebih memberi dampak positif. Lalu ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Nah, jadi misalnya di daerah pegunungan, kita nilai gunanya dari pegunungan itu kita bisa menanam tomat, bisa menanam tumbuh-tumbuhan sayur mayur, jagung, dan lain-lain. Kemudian di daerah yang banyak pariwisatanya, kayak daerah Kars, atau misalnya daerah pantai, itu nilai kegunaannya bisa dijadikan kegunaan sosial pariwisata. Nah, atau mungkin di daerah yang banyak mata air, bisa dijadikan kegunaan hidrologis untuk sumber mata air. Atau di daerah Kars, itu daerah Kars juga bisa digunakan untuk kegunaan ekonomi industri. Ya, daerah Kars, ekonomi industri. Kan batu kapur itu bisa diproduksi menjadi macam-macam kan. Bisa jadi semen dan apapun bahan bangunan bisa dibuat dari batu kapur. Kemudian ada interaksi dan interdependensi. Interaksi itu misalnya keterkaitan ruang antar kota dan desa misalnya. Kota menyalurkan teknologi, bantuan, modal, dan lain-lain. Dan desa menyalurkan pangan, tenaga kerja, dan lain-lain ke kota. Itu adalah bentuk interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan sosial, interdependensi itu adalah ketergantungan. Jadi itu dia. Ada interaksi dan interdependensi. Lalu ada diferensiasi area atau perbedaan suatu wilayah. Nah, misalnya daerah pegunungan, mata pencaharian di sini apa? Petani. Nah, morfologi juga beda. Dia ada padi, ada perkebunan di daerah pegunungan. Di daerah pantai, mata pencariannya sebagai nelayan penduduknya. Lalu ada di daerah gurun. Di gurun ya biasanya ada onta kan, ada onta dan lain-lain. Dan masyarakat juga mata pencarian masyarakatnya berbeda dengan pegunungan dan juga petani. Biasanya di gurun pasir biasanya orang hanya berdagang saja, tidak jadi petani dan juga tidak jadi nelayan. Kemudian ada keterkaitan keruangan. Nah, keterkaitan keruangan ini konsep yang menjelaskan hubungan antara penyebaran suatu unsur dengan unsur yang lain pada suatu tempat. Misalnya, terjadi kebakaran hutan di Kalimantan. Maka efeknya ini bisa sampai ke Malaysia, ke negara tetangga. Misalnya ke Malaysia, ke Brunei. Nah, itu berkaitan dengan konsep keterkaitan antar ruang. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan penjelasan dari Bapak. Semoga jangan lupa dipelajari lebih lanjut supaya kalian lebih memahami. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.